Assalamualaikum Bapak Muhid. Assalamualaikum Bapak Muhid. Apa suara saya belum terdengar Bapak? Suaranya belum masuk Bapak? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sudah terdengar suara saya? Sudah. Baik. Tadi kok nggak ada suara Pak? Ya ini, suaranya jenengan baru masuk juga ini. Oh iya. Geng. Kayaknya sih kita bicara-bicara tapi nggak ada suara. Iya. Sambil menunggu teman-teman Sehat, Bu? bagaimana? Gimana? Alhamdulillah sehat Bapak. Sebenarnya kepingin nih mau ke sana, cuman masih jadi terlalu mepet kan kemarin kampus maba Pak. Jadi Betul eh, ya. ya di kampus itu libur, tapi kita diberi beban banyak juga. Jadi nggak terasa liburnya sudah habis. Tahu-tahu tadi pagi Pak Heri mengingatkan, Ibu sekarang kuliah. Oh, tinggi Pak Pak Heri. Sabtu. Tinggi Pak Heri. Pak Heri. Akhirnya saya itu komen di grup. Alhamdulillah. Gimana Bapak sehat semua teman-teman di situ? Alhamdulillah sehat. Kami di rumah, Bu. Ini nggak di Tidak di kampus nggak di kampus enggak. Kami ya. mungkin nanti teman-teman pun dari tempat masing-masing mestinya, Bu. Oke. Kalau Sabtu libur ya Pak? Kami enggak libur Sabtu. Sebenarnya. Oh, Emang kegiatannya ada di lembaga sendiri gitu loh, Bu. oke. Loh, Jadi kebetulan ini kalau boleh pas tahu, kosong waktunya kalau jam sekian gitu. oh ngaten, jadi bisa. Kalau siang nanti apa ke sekolah? Iya, Bu. Oh mengaten. Jadi ini kebetulan saya Iya, tadi mau jam 9, takut kepagiin nanti oke. sekolahnya itu gimana. Kalau di SMK kan libur Bapak. Mm, SMK, gitu SMA ya, kan yang Sabtu Minggu libur gitu. iya.
Kalau Bapak di Mumpung mana? kita masih belum ada yang gabung, Bu. Kemarin kami belum 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 start sama sekali. Mohon maaf aja, Bu ya, belum start memang, nggih. Nggih, nggih, nggih. Kemarin langsung konsultasi nggak apa-apa, Bu ya. Boleh, boleh, boleh dengan baik, dengan senang hati. Kemarin kan jenengan ngasih judul pengaruh usia, pendidikan dan senioritas terhadap motivasi mengajar. Kami agak kebingungan juga, terus terang aja Bu nggih. Misalkan kami usulkan kami ganti seperti ini bagaimana? Efektivitas penanganan senioritas dengan metode dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terhadap Efektivitas penanganan senioritas dengan metode dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. itu masih satu variabel, Masuk Bapak. kira-kira Bu. Itu masih satu variabel. Satu hari apa? Ya, Di pondok pesantren Subulu Salam. iya masih satu variabel, Bapak. Yang namanya Hmm. dependen dan independen Okay. itu jika ada yang sakit, kemudian dengan teknik apapun, itu efektivitas itu kan bukan Okay. variabel, tapi efektivitas itu Oh gitu. efektivitas itu mengukur keefektifan dari teknik itu gitu. Tekniknya apa? Teknik itu. Nah, sekarang yang namanya apa? Dependennya apa gitu. Dependennya ya efektifnya dengan menggunakan metodenya Bapak itu seperti apa? Terhadap apa? Ngeten. Terhadap kasus senioritas tadi itu gimana Bu? Eh, kalau tesis S2 itu begini, Yeah, yeah. permasalahannya itu independennya bisa dua, dependennya satu boleh, atau sebaliknya Independen. independennya satu, dependennya dua. Bahasa sederhananya X-nya dua, Y-nya satu, atau X-nya satu, X-nya satu, Y-nya dua. Ngaten. Kalau penjenengan itu masih Yeah, yeah. X1. X1, X1 atau X1, yeah, 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 X1, yeah. 2. Coba dibantu mungkin Bu untuk menambahkan X yang satu lagi. Oke. Itu bisa X1 1, Pak, X1 2. Jadi masih belum dependennya. X1 1, X1, X1, X2. X1, X2. Jadi masih tatanan X independen. belum ke dependennya. Belum. Jadi senioritas itu efektivitas metodenya Bapak apa itu, kemudian terhadap senioritas di sana. Bapak untuk keBK-nya masih belum masuk. Itu mungkin Belum dalam masuk. Okay. ranah agamanya mungkin bisa masuk ranah agama. Spiritualnya itu ada, tetapi Bapak harus bisa menyelesaikan dengan ranah BK. BK-nya. BK-nya. BK itu Dari apa namanya apa namanya konsep, konsep itu, terus. Jadi Monggo. Bapak dari judul tersebut kalau dialihkan ke BK-nya itu nanti ada perubahan sikap. Nah, ini yang didasari oleh ilmu BK, ada perubahan sikap. Macet, Bu. Perubahan sikap, perubahan perilaku. Nah, mengatakan Pak. Dengan metodenya Bapak yang dipakai itu, Bapak ini metode tersebut itu terhadap perubahan. Iya, perubahan apa ya, termasuk motivasi belajar guru itu bisa masuk. Dengan menggunakan metode Bapak apa tadi itu,
untuk meningkatkan motivasi mengajar. Itu kan kepala sekolah apa guru, Pak? Senioritas itu yang dimaksud itu usia, apa senioritas yang dimaksud adalah kepala sekolah atau pimpinan? Santri gitu aja, Bu. Enaknya wis. Oh, Santri. santri. Senioritas santri. Nah, nggih. Oh, senioritas Nggih. santri. Jadi santri ya. Pelajar, pelajar. Nggih, Oh iya, iya, nggih, iya. pelajar. Maksudnya itu bukan senioritas dari usia ya, Pak ya? Bukan dari senioritas lebih lamanya dia Oh, tinggal di pesantren. nah kalau Nggih. begitu Bapak harus mencari jurnal tentang senioritas santri itu apa saja indikatornya. Nah, dengan adanya indikator yang Bapak temukan itu nanti, itu bisa dipakai sebagai alat untuk melihat apakah ada hubungannya dengan motivasi belajar. Itu langkah awal. Kemudian yang kedua, kalau sudah mengetahui, oh ternyata senioritas itu mengakibatkan motivasi belajar rendah. Aku menggunakan metode, tadi apa? Metode itu, metode A. Metode A. Tapi Ya, metode metode A-nya A. itu, metode A itu Pak, harus sudah diteliti oleh orang lain. Kalau masih baru, belum pernah ada yang meneliti, berarti Bapak itu penelitiannya Terputus-putus. pengembang. Berarti Bapak penelitiannya pengembangan. Kalau penelitian metode Ya, Bapak ya, itu ya, ya. sudah dipakai Penelitiannya di oleh, pengembangan. kalau metodenya Bapak yang akan dipakai itu sudah dipakai atau sudah dilakukan peneliti sebelumnya, nah itu baru boleh dipakai. Kalau masih belum sama sekali, berarti Bapak menciptakan metode baru. Berarti teknik metode penelitiannya menggunakan pelayanan pendekatan pengembangan. Jadi Bapak nanti menghasilkan produk. Produknya berupa panduan. Panduan atau langkah-langkah bagaimana mengatasi senioritas tersebut. Gitu. Berarti R&D nantinya arahnya, Bu. Iya, kalau Bapak menggunakan metode tadi. Apakah Bapak sudah menemukan metode tadi sudah dipakai oleh peneliti sebelumnya? Belum Ya. ngecek gitu, Bu. Oh ya, nanti dicek dulu. Belum Kalau ngecek. ingin mengukur Cuma keefektifan, gambaran kalau ingin yang mengukur, kalau ingin itu kayaknya kami lebih cenderung ke situ. ya, kalau Bapak ingin mengukur keefektifan dari metode A tadi yang ditemukan Bapak, itu sudah dilakukan oleh orang lain, berarti artinya penelitian itu ilmiah gitu loh Pak, bukan karang-karangan. Gitu ya. Iya, berarti sudah ditemukan oleh orang lain, kemudian Bapak menggunakan sebagai alat untuk menstabilkan anak-anak atau santri senioritas yang ada di pondok. Kalau masih belum sama sekali Bapak menemukan penelitian dan orang lain atau sebelumnya belum ada penelitian yang membuat metode itu, maka Bapak itu dialihkan penelitiannya dengan metode R&D, Research and Development, pengembangan. Pengembangan itu bisa banyak Pak, lebih mudah sebenarnya kalau BK itu untuk membuat hasil produknya Bapak itu berupa panduan atau buku pedoman. Iya, iya. Itu Berarti lebih, langkahnya harus mencari dulu apa sudah ada yang meneliti atau belum kan gitu, Bu?
Betul. Kalau sudah ada yang meneliti, kemudian minimal yang meneliti tersebut minimal 10 atau 5 sampai 10 lah, Pak. Tahap belajar. 5 sampai 10 temuan yang sudah melakukan penelitian tentang itu, Bapak bisa dipakai sebagai rujukan bahwa metode A itu bisa meningkatkan bla bla bla. Metode A bisa mempengaruhi sikap anak santri bla bla bla. Metode A itu bisa dilakukan sebagai bahan untuk memberikan motivasi, misalkan begitu. Oleh penelitian orang lain. Nah, itu Bapak bisa diuji dengan efektivitas. Kalau masih belum ada, berarti apa dong yang dipakai efektivitasnya? Efektivitasnya itu nggak terukur nanti. Kalau memang masih baru, maka penelitian Bapak masuk ke dalam R&D, penelitian pengembangan. Kalau penelitian pengembangan dengan metode A, berarti Bapak yang dibuat adalah panduan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan metode A dipakai sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan senioritas dalam rangka peningkatan motivasi belajar di pondok pesantren. Jadi Bapak nanti tugasnya kalau ingin meneliti tentang atau mengukur keefektivitasan atau pengaruh metode A terhadap senioritas itu seperti apa? Atau ingin melihat survei. Kalau survei ini kualitatif, Pak. Jadi survei itu mudah sebenarnya. Lihat aja anak-anak seperti itu. Jadi Bapak tidak menciptakan teori baru. Lihat seperti apa sih senioritas di situ, bla 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 gitu, sampai mengkerucut betul-betul dilihat seperti apa sikapnya anak itu. Nah, panjenengan bisa menceritakan atau mendeskripsikan si A, pelaku senioritas di santri di pondok pesantren, itu sampai sedetail-detailnya disebutkan. Nah, sebagai alat ukurnya adalah Bapak memiliki instrumen senioritas. Seperti apa sih yang dikatakan senioritas itu? Langkah apa yang akan dipakai? Nah, ini indikator-indikator yang dipakai oleh peneliti terdahulu itu Bapak ambil. Ada berapa? Ada 5 atau 10 untuk melihat sikap-sikap senioritas di pondok pesantren yang Bapak teliti. Itu namanya penelitian survei dan itu kualitatif. Itu lebih mudah sebenarnya. Cuman karena Bapak itu menemukan grand teori, itu namanya menemukan grand teori, Pak. Menemukan teori baru di pondok pesantren itu tentang senioritas itu seperti apa. Jadi Bapak nggak melakukan pengobatan di situ, tapi menemukan sikap-sikap senioritas atau perbuatan perubahan yang ada di lingkungan pesantren itu seperti ini. Nah, ini merupakan teori baru, Pak. Itu lebih mudah. Jadi punya Bapak itu masih banyak peluang. Bisa dilakukan dengan survei, dengan metode kualitatif, bisa dilakukan R&D, Research and Development, pengembangan. Karena metode A, Bapak baru menggunakan. Dengan hasil produknya adalah buku langkah-langkah atau pedoman untuk menyelesaikan senioritas di pondok pesantren untuk meningkatkan motivasi belajar santri. Nah, itu R&D. Kemudian yang satunya lagi adalah efektivitas. Kalau Bapak menemukan minimal 5 jurnal yang meneliti tentang senioritas dengan menggunakan metode A yang tadi Bapak sampaikan, itu bisa dipakai sebagai alat untuk mengukur pengaruh atau mengukur efektivitas produk tersebut untuk menilai senioritas di santri untuk meningkatkan motivasi belajar santri. Seperti itu, Bapak. Berarti bisa kualitatif, bisa R&D dan bisa efektif, bisa
kuantitatif nanti arahnya begitu ya. Dari Ya, bahan yang tadi dari teori A tadi itu bisa mengarah ke situ ya, tergantung kita mau mencari kalau efektivitas dari nanti cari 5 atau lebih jurnal yang sudah ada, atau kita membuat langkah-langkah menyelesaikan senioritas terhadap motivasi belajar, ataupun juga kita mengadakan survei gitu Bu. betul sekali Bapak. Nggih. Coba kami. Alhamdulillah, nanti siap kami kawal kok Pak. Saya bantu. Walaupun yang penting karena ini mahasiswa saya yang S1 kan sangat banyak juga Bapak. Ini masa-masa deadline mahasiswa, sehingga saya hampir setiap hari walaupun jam 1 malam saya layani mahasiswa. Karena kasihan kalau dia terlambat membayar SPP lagi. Kasihan kalau S1 kan Pak gitu. Kalau S2 Bapak nokono wis pakai duite. Amin. Boten tidak begitu Bapak. Sebenarnya percepatan untuk penyelesaian studi kalau S2 kan 2 tahun. Tepat waktu itu akan mempengaruhi mutualisme keduanya antara prodi dengan mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa jika lulus tepat waktu maka akan mendapatkan kredibilitas yang baik di dikti. Sehingga kedepannya itu lebih mudah gitu. Untuk pihak prodi itu akan mendapatkan reward dari dikti karena mahasiswanya memang aktif gitu ya. Dosen dan mahasiswanya itu juga aktif sehingga bisa menyelesaikan mengantarkan mahasiswa S2 tepat waktu. Itu juga bagian dari peningkatan nilai-nilai untuk akreditasi prodi Bapak. Jadi saling menguntungkan. Saya berharap semuanya kami siap membantu. Saya pribadi siap membantu Bapak. Sampai Bapak tuntas menyelesaikan ini. Ini kan untuk bagian amin. Bagian tugas saya ini saya berharap Bapak paling tidak kalau memang di akhir tidak menututi gitu ya Pak. Bapak save dulu nanti paling tidak Bapak sudah menemukan rumusan seperti latar belakang masalah, kemudian seperti ini paling tidak ini kalau kita bicara sampai tuntas ini sudah menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3 Bapak. Bapak Mohit sudah jalan itu bab 1, bab 2, bab 3. Karena tadi permasalahannya di pondok atau ada di santri, iya betul. Di santri itu terdapat masalah yang memang fenomena kan sekarang. Pondok itu kan sekarang lagi disoroti oleh masyarakat tentang senioritas. Nah, itu keren banget, Pak. Keren banget. Nanti kalau sukses selesai artikelnya, boleh ya Pak saya jadi penulis 2? Mudah-mudahan Bu. Nanti saya kawal. Kita punya jurnal Paramangsa Pak untuk mewadahi mahasiswa untuk percepatan studinya. Karena Bapak lulus kalau tidak ada artikel yang dipublish dimanapun itu nggak akan bisa ngambil ijazah. Jadi arahan saya, mumpung Bapak masih semester masih nggak tahu semester berapa. Semester 2 Bu. Oke, semester 2. Ini on the way sampai semester 3 itu sudah publish dan Bapak semester 4 sudah on time, lulus tepat waktu. Karena artikel itu proses untuk publishnya itu ya memakan waktu lama begitu. Kalau dari sekarang sudah, makanya saya arahkan tugas saya ini karena saya memang orang BK Bapak. Kasihan kalau konsentrasi BK kemudian yang menjadi kendala adalah pengambilan ijazah, saya jadi pusing nanti. Makanya tugas-tugas saya sudahlah yang lain-lain untuk hafalan-hafalan, panjenengan bisa baca sendiri di Google. Tetapi kalau untuk arahan dari bagaimana karir Bapak percepatan di prodi, di Bapak sendiri, kemudian ujung tombaknya Bapak harus mendapatkan ijazah, dan ijazah itu pengambilannya menggunakan artikel. Nah ini fokus saya ada di sini. Sudah mata kuliah saya endingnya ada di artikel. Dan misalkan nanti waktunya sudah habis, materi saya sudah habis, kemudian Bapak masih belum selesai, bagi saya nilainya adalah ketika Bapak sudah memiliki persoalan latar belakang masalah yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian Bapak.
Itu menjadi poin itu bagi saya. Seperti senioritas itu adalah masalah yang lagi fenomenal saat ini, yang memang kalau memang ada itu keren banget. Saya siap mengawal artikel Bapak untuk sampai selesai. Kalau boleh saya jadikan penulis 2, boleh. Nanti saya bantu revisi-revisi sampai tuntas. Itu untuk artikelnya. Tapi Bapak untuk tesisnya, karena saya kurang tahu, karena memang itu yang menentukan adalah prodi S2 BK. Jadi yang menentukan nanti judul dan lain-lain itu adalah dosen pembimbing di S2, bukan saya gitu. Tidak tahu, saya kan disilang-silang begitu kan, tidak mungkin. Saya tugas saat ini hanya sebatas sebagai dosen pembina mata kuliah yang saya ampu. Kemudian tugas akhir dari mata kuliah ini adalah mengarah kepada pembuatan artikel. Nilainya jika Bapak sudah nampak seperti tadi, itu sudah keluar nilai. Bagi saya sudah cukup. Kalau itu diteruskan menjadi paper, menjadi artikel, saya siap untuk mensubmitkan sampai Bapak memiliki jurnal begitu. Dan itu nanti bisa dipakai sebagai pengambilan syarat pengambilan ijazah. Semangat Bapak, saya bantu kawal. Untuk konten-konten keBK-an memang di Unipar, insya Allah untuk yang linear BK, insya Allah hanya saya. Untuk konsultasi tentang keBK-an bisa langsung ke saya, boleh. Japri boleh. Tapi ya seperti itu, mohon maaf jika belum saya balas, mungkin ya seperti ini kan, saya cuek-cuek sama HP kan Pak. Ini aja sudah langsung mahasiswa S1 sudah, Bro. Mahasiswa S1 di Unipar 700 lebih, Bapak. Hampir hampir banyak banget. Jadi mereka juga butuh lulus semuanya. Sehingga mohon maaf jika lambat. Tapi saya berharap pihak mahasiswa itu memang harus proaktif. Jadi selalu ini kirim chat, sehingga chatnya ada di atas lagi gitu. Kalau lama aduh nggak dibalas-balas sampai Bu Is gitu, itu sudah mendelep Pak ke bawah gitu, terus mau roll ke bawah itu sudah mumet, aduh kakean iki gitu, sudah gitu. Nggih, ngoten. Nggih, Bapak Muhid, mudah-mudahan bisa membantu nggih. Sami-sami ya Bu, sama terima kasih bantuannya Bu. Nanti insya Allah akan lebih konsul. Ya, alhamdulillah. Mungkin Bapak Nono Haryono SMK Plus Bustanul Ma'arif Gumuk Mas. Keren banget. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka. Pingin sih Pak, pingin online offline Pak, tapi entah ya kapan. Iya Bapak, mungkin ada masalah ini kok cuma 3 yang masuk. Tapi nggak masalah. Kalau kita belajar online, walaupun sedikit, itu bisa kok dimulai. Nanti rekod kita ini bisa saya sharingkan lagi di grup. Jadi saya kan otomatis sudah merekam. Hasil diskusi kita pagi ini bisa direkam. Pak Muhid kok hilang? Ya, baik. Ini ada lagi Pak Zakiatul Mukarramah, Ibu ya. Pak Nono mungkin ada ini. Oh, Bapak ya. Bapak Zakiatul, ini Bapak nggih. Ayo dong mukanya. Ibu. Oh, Ibu. Ya, kemarin sempat ini ya, Bu, sudah mengirimkan naskah. Iya, Bu. Inggih. Bapak Nono mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo. Sementara belum Bu, ngikuti aja dulu. Oke, baik. Tapi yang saya sampaikan tadi sudah sedikit mendengarkan ya Pak? Oke, mohon maaf terlambat juga nih tadi. Oke, mboten napa-napa Pak. Kalau online tuh nggak ada terlambatnya Pak. Nanti kalau kita habis Zoom-nya ini nanti kita bisa nambah lagi kok. Kalau masuk kelas itu kemungkinan bisa habis waktunya. Terlambat gitu loh artinya. Kalau online tidak masalah. Nanti hasil diskusi kita nanti kita sharingkan di grup untuk dibaca ulang, didengarkan ulang.
Baik, apa kita langsung ke materi, nggih? Kalau tidak ada? Bu, Bisa Bu, bisa Baik. materi bisa langsung. materi aja Bu. Oke. Tapi ini kok kurang 10 menit sudah mau habis, nggak apa-apa ya. Nanti saya buatkan lagi setelah ini, nanti kita lanjutkan lagi di Zoom yang berikutnya. Baik, ini saya dahulukan dengan perencanaan program bimbingan dan konseling. Sebenarnya yang minggu lalu sudah saya sharingkan PDF, saya belajar waktu belajar di UM, Bapak. Jadi bisa Bapak Ibu buka-buka, kalau ada waktu bisa dibuka-buka bagaimana sih program BK itu yang seharusnya begitu ya. Apakah masih ada Bapak PDF yang saya kirim minggu lalu? Belum dibaca ya? Ya, enggak apa-apa. Karena memang kesibukan ya, apalagi tugas saya sudah harus membaca materi lain ya, Pak. Gitu. Ini bukan PPT sih, tapi materi saya. Jadi untuk memudahkan Bapak untuk baca-baca ulang. Bagaimana sih kita merencanakan program bimbingan dan konseling itu di sekolah masing-masing. Ini ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu memang kita harus memiliki perencanaan. Ketika kita diberi tugas tambahan sebagai seorang guru BK di sebuah sekolah, itu kita harus memiliki perencanaan. Apa sih perencanaannya? Banyak hal yang harus kita siapkan. Dari yang pertama ini adalah kita melihat dari analisis kebutuhan. Jadi kita dalam memandang sebuah sekolah itu kebutuhannya apa? Antara SMA, SMK, santri, pondok, SMP, SD itu tidak sama. Sehingga bagaimana bisa melihat, menganalisis lingkungan tersebut, siapa yang tahu adalah dari pihak internal guru BK di sekolah setempat begitu ya. Kita harus menganalisis kebutuhan. Sebenarnya siswa di sini itu seperti apa gitu. Apa yang harus kita butuhkan? Apa yang harus kita bantu kepada masyarakat, kepada siswa? Apakah anak itu perokok, dominan perokok? Apakah kalau yang Bapak Muhid tadi, beliau memandangnya bahwa sekolah tersebut itu ada semacam senioritas gitu. Entah itu terjadi beneran di pondok pesantren Bapak atau memang Bapak menemukan fenomena di televisi atau di pondok pesantren di tempat lain, saya kurang paham. Tapi untuk ranah penelitian itu sudah benar karena fenomena saat ini itu orang masyarakat itu sudah mengenal dengan sebutan senioritas. Nah, analisis kebutuhan sekolah atau pondok tersebut, jika ada seperti itu, maka langkahnya Bapak Muhid itu sudah benar. Apa ya metode yang dilakukan ketika ada senioritas gitu? Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus seperti apa yang harus kita layani kepada santri yang merasa dirinya senior? Nah, begitu. Ini masuk ke ranah analisis kebutuhan. Yang tahu adalah dari pihak Bapak dari pihak personal BK di lembaga setempat. Kemudian penyusunan program bimbingan dan konseling ini kok sebentar nggih Bapak, masih ada penumpukan kalimat. Oke. Jadi untuk penyusunan program bimbingan dan konseling itu masuk ke dalam ranah KTSP atau kurikulum yang dibuat oleh sekolah. Bapak sudah punya nggih kurikulum tahunan atau kurikulum ya namanya kurikulum itu setahun. Jadi dibagi dua, setahun dan semester. Itu masuk ke dalam di mana programnya. Nah, setelah mendapatkan analisis kebutuhan seperti Pak Muhid tadi, apakah
Pak Muhid itu memiliki teknik itu akan ditaruh di semester 1 atau semester 2. Ini Bapak praktisi itu yang lebih paham. Namun saya hanya memberikan langkah-langkah saja, nggih. Bapak bisa baca-baca sendiri. Gitu. Kemudian ini masih saya tata. Nah, di sini yang perencanaan program BK berdasarkan analisis kebutuhan dari konseli atau siswa atau santri dalam lingkungannya bisa ditetapkan menggunakan beberapa komponen. Ini melihat komponen rasional, kemudian visi misi, kemudian deskripsi kebutuhan, ada tujuan, ada rencana operasional. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkah ini bisa dilakukan untuk bahan penelitian. Ketika Bapak terjun di lapangan, Bapak Ibu bisa melihat ini, teori ini, langkah-langkah ini. Jadi apakah sekolah ini kok sampai muncul senioritas? Santri ini kenapa kok sampai muncul senioritas? Bagaimana sih bentukan dari KTSP yang dibuat oleh pihak santri kok sampai merasa bahwa siswanya itu langsung naik emosinya menjadi dan punya perasaan seperti itu? Bukankah Bapak Ibu itu sudah membuat ya desain pembelajarannya di KTSP? Apakah itu keluar dari link? Kalau memang keluar dari link kurikulum, berarti itu adalah temuan. Bukan yang menjadi hal yang memang sesuai dengan kurikulum. Keluar dari koridor, keluar dari aturan, begitu ya. Kalau muncul seperti itu. Apakah senioritas itu muncul berasal dari luar atau dalam pondok itu sendiri? Dari mana? Nah, Bapak Muhid itu nanti bisa dipakai sebagai latar belakang masalah. Temuan-temuan ini, adanya senioritas ini, padahal sekolah atau santri itu sudah dibuat ya kurikulumnya. Sudah ada misi visinya. Sudah dibuat desain pembelajarannya. Kenapa kok sampai muncul tahu-tahu ada senioritas di dalam pondok itu? Nah, itu dicari. Kemudian kalau memang itu virusnya itu berasal dari luar, berarti kita harus mengobatinya. Tetapi kalau virusnya itu kelemahannya itu ada di sini. Yang kita rangkai, yang Bapak Ibu rangkai itu, kurikulumnya itu kan Bapak Ibu yang membuat. Langkah-langkahnya apa setiap satu semester apa saja yang dirancang. Di situ itu programnya apa ada yang salah ya gitu. Kalau memang programnya ada yang salah berarti Bapak Ibu harus merevisi program. Ternyata ini loh yang memicu adanya senioritas. Atau Bapak Ibu merasa gagal dengan desain pembelajarannya sendiri tidak tersampaikan dengan tuntas kepada santri. Di situ bisa kita saling cross check antara si pembuat desain pembelajaran dengan apakah memang ada di luar ada virus-virus yang masuk. Kalau ada virus seperti datangnya virus COVID ini, Bapak Ibu, ini kan di luar ranahnya kita ya. Kalau di sekolah itu virusnya ya seperti tadi, tahu-tahu ada sikap-sikap yang memang merusak tatanan sikap anak-anak santri. Ada senioritas itu kan sama dengan merusak. Ini dari mana? Apakah dari luar, virus dari luar, ataukah dari program Bapak Ibu yang lama tidak dirubah-rubah, saking enjoy-nya iki enak, ini enggak ada masalah, sehingga tidak update programnya Bapak tidak dirubah, sehingga tidak sesuai dengan anak-anak santri milenial saat ini. Itu kalah. Yang mendesain kurikulumnya kita ini, seorang guru pendesain, itu jangan sampai kita lemah dalam hal perubahan